Pernah dengar eksperimen yang katanya air bisa berubah bentuk kristalnya kalau didoakan atau diberi kata-kata positif. Katanya kalau diperdengarkan musik klasik, kristalnya indah. Kalau dimaki-maki, kristalnya rusak. Benarkah molekul air bisa berubah hanya karena doa? Saya, Prof. Zulis, Guru Besar FMIPA UI, kita bedah dengan terang di Behind the Science. Adalah Masaru Emoto, seorang penulis pseudoscience asal Jepang yang populer lewat bukunya The Hidden Message in Water. Ia mengklaim bahwa air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal indah saat dibekukan. Air yang diberi kata-kata negatif, kristalnya rusak dan tidak simetris. Doa dan niat manusia dapat memengaruhi struktur air. Metodologi yang beliau pakai, air diberikan perlakuan dengan kata-kata, doa, dan musik. Kemudian dibekukan dan kristal es dipoto di bawah mikroskop. Terakhir dipilih gambar yang sesuai, yang dianggap representatif. Foto-fotonya viral, dipakai di seminar motivasi, dipakai di ceramah, bahkan dipakai untuk mendukung konsep air doa. Pertanyaannya, apakah secara sains dapat dibenarkan? Secara kimia, struktur molekul air H2O sangat sederhana bentuknya seperti huruf V. Ikatan hidrogen dalam air cair membentuk struktur piramid yang bersifat dinamis dan berubah dalam skala pikodetik. Kemudian pada temperatur di bawah 0 bisa berwujud padat atau es membentuk pola kristal heksagonal. Ini berlaku untuk semua jenis air. Apakah air laut, sungai, danau, air tanah, baik dari Indonesia, Asia, Afrika, Jerman, Jepang, atau Eropa, bahkan air zam-zam sekalipun, sama bentuk kristalnya heksagonal. Pola kristal air ini dipengaruhi oleh impuritasnya seperti kandungan mineralnya, perbedaan konsentrasi ion-ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bromida, dan juga zat-zat lainnya yang terlarut di dalamnya. Kondisi lingkungan seperti temperatur, pencahayaan, dan getaran. Getaran bisa terjadi dari goncangan mekanis atau perlakuan gelombang suara sonikasi yang membuat kristal heksagonal berbeda. Jadi, bukan oleh makna kata yang baik atau buruk, doa atau sumpah serapah. Bukankah perkataan baik, doa, lantunan ayat Al-Quran dengan getaran suara yang lembut? Sedangkan luapan emosi, amarah, sumpah serapah dengan getaran yang keras. Permasalahan utama dari penelitian Masaru Emoto adalah pada metodologi yang tidak valid, yaitu tidak adanya blind test, tidak menggunakan analisis statistik yang valid, tidak ada publikasi pada jurnal ilmiah yang dilakukan peer review yang ketat, serta pemilihan foto yang bersifat subjektif, mengarah kepada hasil yang diinginkan oleh si peneliti. Dalam sains modern, eksperimen haruslah reproducible, artinya bisa diulang oleh siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Eksperimen Emoto gagal memenuhi standar tersebut. Lalu, bagaimana dengan doa? Di sini kita perlu hati-hati, membedakan level fisika kimianya dan psikologi. Pada level fisika dan kimia, tidak ada bukti bahwa struktur molekul H2O berubah secara permanen dengan doa. Karena tingkat energi gelombang suara sangat kecil untuk mampu mengubah struktur molekul air, untuk memutus ikatan hidrogennya. Pada level psikologis dan neurobiologis, doa dapat menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan harapan, mengubah persepsi. Artinya, yang berubah manusianya, bukan molekul airnya. Dan itu tetap bermakna secara spiritual. Masalahnya bukan pada doanya, masalahnya pada klaim ilmiahnya. Ketika kita berkata, sains sudah membuktikan dan mengubah struktur air dengan doa, ini klaim sepihak. Kita sedang memperlemah standar ilmiah sekaligus mempertaruhkan kredibilitas agama. Kalau nanti terbukti klaimnya salah, orang bisa mengira agamanya yang salah. Padahal yang salah adalah cara membuktikannya. Tidak semua yang terlihat indah di mikroskop adalah bukti kebenaran agama. Dan tidak semua yang bersifat spiritual harus dicari-cari molekulnya. Iman tidak butuh pembenaran sains.
dan sains tidak boleh dipaksa melemahkan tafsir agama. Like dan share video ini, dukung dan subscribe channel ini agar lebih banyak lagi konten-konten mendidik lain yang bisa kami sajikan untuk Anda. Salam Behind the Science.